bahkan mengaku hidup, mengaku punya kekuatan, mengaku inilah disebut rububiyah, karena aku itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada aku selain akunya Tuhan, tidak ada hidup sehidupnya Tuhan. Hidup kita itu dihidupkan Tuhan, kekuatan kita dikuatkan Tuhan, penglihatan kita diperlihatkan Tuhan. Maka barang siapa yang mengaku aku melihat, aku pandai, itu sama dengan mengaku jadi Tuhan para hadirat. Yang itu adalah syirik khafi, sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. Empat perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nahwu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf menggali jalan bagaimana manusia dekat pada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditumpai nafsu, tapi nafsu harus kita tumpai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mbak Yai menuntun kita. Manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya. Dia ingin sekolah karena ingin pandai, dia bekerja karena ingin dapat uang, dia tidur karena kantuk, dia makan karena ya lapar. Dorongan-dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hakikatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia, yang hanya bisa dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah SWT. Masalahnya kita ingin sholat, ingin surga, kita kemudian berwudu. Ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita ingin puasa supaya diijabahi Allah, kemudian ketika kita mau melihat nama itu semua rutin, kita lillah, tidak karena tujuan kita. Itu namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirin yang kami hormati, untuk menghapus ananiah inilah Mbah Yai memberikan apa yang disebut lillah dan billah. Ananiah mengaku bisa, harus diberantas dengan billah, yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilatih dalam hati lillah dan billah, lirrasul birrasul, dilatih senantiasa. Tapi para hadirat, kalau belum dapat taufik hidayahnya, tidak bisa, maka mata hati tidak mampu melihat. Maka akhirnya para ahli-ahli tasawuf menggali jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan thariqah. Para hadirat yang kami hormati, kalau satu amalan ini digunakan untuk menuju wusul pada Allah, sebagaimana zikir atau thariqah, ini harus ada guru al-mursyid yang kamil mukamil. Ini persyaratan. Jika tidak ada guru yang kamil mukamil, yang tusilu ilallah, ia tidak akan sampai pada Tuhan. Padahal para ahli ittifaq bahwa untuk mencari guru yang kamil mukamil ini sangat sulit. Karena apa? Syaratnya guru yang kamil mukamil sangat berat. Sedang dari murid saja berat, apalagi dari guru para hadirat. Jadi murid ini disyaratkan dalam tasawuf kal mayit fi amamil ghasil. Dia harus seperti mayit yang sedang dimandikan oleh seorang yang memandikan. Tidak boleh usul, tidak boleh bertanya mengapa. Mangkola li ustadzihi limadza la taubatalah. Barang siapa dipimpin seorang guru kamil mukamil, disuruh begini, disuruh riadah, disuruh mujadah, bertanya mengapa harus mujadah, orang itu sudah dapat diampuni lagi dalam perguruan itu, alias batal para hadirat. Ini syarat murid sangat sulit, apalagi syaratnya seorang guru. Syarat seorang guru harus mampu
dengan pandangan pancaran mata hatinya, yang dalam istilah waidah disebut an-nazroh ilahiyah, yang mampu tusilu ila Allah dengan tanpa perantaraan. Muridnya di jagat barat, gurunya di jagat timur, asal muridnya itu tawasul dan ikhtiar untuk tawajuh pada gurunya, sang guru mampu menarbiyah walau di jagat barat satu jagat timur tanpa ada hubungan, bisa memberikan satu ilmu kesadaran tanpa wasitatul riwayah. Jadi mengajar tidak sampai membacakan, dengan pancar hatinya Allah memberi kepahaman pada si murid itu. Demikian sulit sekali, hingga Mbah Yai Majid, aku tidak sanggup menjadi murid apalagi aku jadi guru. Maka dalam Waidiyah Mbah Yai mengajak, mari kita bersama-sama, orang yang membutuhkan Allah SWT, tidak ada guru, tidak ada murid. Ini istilah Waidiyah. Para hadirat yang kami hormati, karena sulitnya mencari guru yang kamil mukamil, para ahli ittifaq bainahum aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang paling dekat menuju Allah di zaman akhir adalah kasratul istighfar, memperbanyak membaca sholawat dan membaca istighfar. Karena apa? Istighfar penghapus dosa. Hijab ada dua. Hijab zulmah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan manusia termasuk kita. Hijab zulmah ada dosa kesalahan kita kepada Allah. Ini tidak bisa hapus kalau tidak dengan istighfar. Padahal dosa tadi menutupi hati, hijab zulmah, hijab gelap. Barang siapa yang masih banyak dosanya kepada Allah, terutama dosa hati, jangan harapkan bisa sampai wusul kepada Allah SWT. Untuk itu kita dijajak istighfar, mohon ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita hingga hati kita menjadi bersih. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita diajak membaca sholawat. Karena apa? Fabil jumlah fasolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallah min ghairi syaikhin. Secara umum ittifaq bainal ulama tasawuf, selawat ini bisa digunakan untuk wusul makrifat kepada Allah tanpa adanya seorang guru yang kamil mukamil. Li'anha tu'radu wa yusallillahil musalli. Karena apa? Bacaan sholawatnya orang baca salat ini diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dilapori ada seorang yang baca sholawat kepadamu ya Rasul, Rasulullah menerima dan berdoa. Apa yang diinginkan umatnya tadi yang baca sholawat akan didoakan. Jika umatnya itu minta untuk disuunkan wusul kepada Allah, Rasulullah ajeng munajat yang Allah kepada Allah untuk mohonkan orang yang baca sholawat tadi hingga dibuka hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau hanya baca sholawat, misalkan mempengklat nariyah karena banyak utang, banyak masalah, ya hanya masalah itu aja yang dibuka. Kita membaca sholawat karena ada kesusahan, kita membaca sholawat nariyah 4444 atau kamilah orang Jawa Barat, ini karena kesulitan ekonomi, ya Rasulullah hanya mendoakan bab ekonomi, tidak bab usul. Tapi kalau kita membaca sholawat tujuannya untuk usul pada Allah, tentunya di samping itu kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kepada orang yang baca sholawat tadi kebutuhannya, di samping otomatis karena dia ingin usul kepada Allah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya. Bikhilafi minal bikhilafi minal abil jumlah anhatu raddu wa yusallimu sallim bikhilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya, bikhilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya selawat. Qala buddha fiha, tidak boleh tidak di dalam amalan lainnya selawat.